Badan Pusat Statistik menyampaikan hampir 92% responden yang disurvei mematuhi protokol kesehatan aman COVID-19 dengan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, tingkat kesadarannya hanya 75%. Artinya kesadaran menggunakan masker sudah baik, namun mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak masih kurang. BPS juga mengurai bahwa perempuan lebih patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang berusia di atas 31 tahun juga cenderung patuh akan protokol kesehatan. Sebaliknya, kelompok muda kurang mematuhi protokol kesehatan. Beberapa alasan utama masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan juga disampaikan BPS, yakni tidak adanya sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar, kemudian pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya harga masker, hand sanitizer, dan APBD lainnya mahal. Dan terakhir, aparat atau pimpinan tidak memberi contoh yang baik. Terkait ini, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa survei yang dilakukan BPS ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depannya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 92% masyarakat diwakili oleh responden patuh menggunakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan. Sementara jenis protokol kesehatan yang paling sulit dipatuhi adalah menjaga jarak dan mencuci tangan. Lalu seperti apa kebijakan yang harus ditetapkan pemerintah agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, dan juga Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo melalui sambungan telekonferensi. Terima kasih Pak Zubairi dan juga Pak Imam telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kalau kita lihat sebenarnya secara presentasi cukup baik ya untuk penggunaan masker. Nampaknya saat ini sudah mulai patuh seperti itu. Tapi ada dua hal lainnya, yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak, masih harus digenjot lagi. Tapi kalau saya lihat dari, atau Pak Imam dulu, Anda melihatnya seperti apa? Ini nampaknya juga masih ada rasa kurang percaya dari masyarakat, khususnya dari anak-anak muda saat ini terkait dengan dua hal ini, yaitu mencuci tangan ataupun menjaga jarak. Ya, kita tahu lah dalam banyak studi sebetulnya tingkat kehati-hatian anak muda itu selalu memang cenderung lebih rendah. Dalam studi lain misalnya tentang tingkat kecelakaan misalnya, itu cenderung meningkat di kalangan anak-anak muda. Kemudian dia menurun pada saat umur mulai lanjut usia. Artinya memang statistik di dalam perilaku ya, itu anak muda cenderung tingkat kehati-hatiannya lebih rendah dibanding orang yang sudah dewasa. Nah, pada saat yang sama anak muda itu mungkin merasa fisiknya fit ya, jarang di antara mereka yang yang komorbid, dan dia mungkin tahu juga bahwa dengan fisik yang relatif lebih fit, maka mereka merasa lebih confidence, merasa lebih percaya diri. Nah, pada saat yang sama anak muda itu kan tingkat aktivitas sosialnya itu relatif lebih intensif dan sangat dipengaruhi oleh peer group, oleh teman-temannya. Nah, dalam aktivitas outdoor ya, activity ya, mereka cenderung untuk abai karena mungkin bisa jadi itu sangat dipengaruhi oleh perilaku teman-temannya. Jadi di saat teman-temannya tidak abai, maka dia juga akan cenderung tidak mengikuti apa yang menjadi perilaku kolektif kelompok. Nah, itu jadi banyak hal yang anak muda ini memang cenderung lebih sulit untuk mengikuti protokol kesehatan karena nature dari anak muda itu adalah lebih outdoor, mereka fit ya, dan kemudian tingkat kehati-hatian memang relatif yang paling rendah dibanding kelompok yang lain, terutama dibanding dengan kelompok yang lebih tua.
Iya, ini juga bisa nggak sih di latar belakangnya juga karena mereka yang begitu atau masih muda dengan daya kritis yang cukup masih besar dan masih tajam seperti itu dengan beberapa isu-isu yang juga muncul terkait dengan COVID-19, ini juga kah yang menambahkan mereka nampaknya belum percaya penuh terhadap bahaya COVID-19 seperti itu Pak Imam? Ya, sebetulnya dalam perilaku itu kan ada inner drive ya, dorongan dari dalam ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dirinya. Nah, kalau orang yang cenderung memahami bahwa dirinya itu rentan, maka tingkat kehati-hatiannya itu juga otomatis akan lebih tinggi. Nah, tetapi anak muda ini kan motoriknya, kegiatannya itu kan lebih aktif ya, dia lebih outdoor, lebih di luar rumah, dan dia suka berkumpul dengan teman-temannya. Nah, jadi perilaku dia juga sangat ditentukan yang saya tadi katakan ya oleh lingkungannya. Kira-kira gitu ya, yang saya bisa lihat ya. Oke, baik. Saya ke Pak Zubairi. Pak Zubairi, Anda sendiri melihat atau bagaimana paling tidak kita tahu bahwa kasus kematian akibat COVID-19 ini tidak pandang umur tentunya. Makin ke sini kita lihat juga tidak hanya orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau orang-orang yang sudah berumur, bisa dikatakan seperti itu, yang terserang COVID-19. Tetapi ini juga menyerang anak-anak muda. Nah, Anda melihat grafiknya seperti apa sejauh ini, Pak Zubairi? Iya, memang benar. Jadi ternyata yang muda pun kalau terinfeksi bisa berat, bisa terjadi stroke, dan bisa menyebabkan kematian. Namun informasi-informasi di awal, dan memang sebagian benar, itu adalah bahwa yang muda itu kalau terkena COVID-19 itu ringan. Dan kita tahu bahwa remaja, dewasa muda itu pada fase pancaroba di mana dia tidak bisa, belum begitu matang lah mentalnya. Dan kalau kita melihat data-data terakhir, betapa banyak yang pesta miras di Bandung dan di banyak kota, kemudian di razia ada ribuan botol yang dihancurkan polisi, kemudian ada masalah masuknya narkotik yang makin meningkat. Nah, ini semuanya menunjukkan memang remaja kurang begitu banyak bisa mempertimbangkan mana perilaku yang baik dan benar, mana perilaku yang berisiko, karena selain menularkan buat dirinya juga bisa membawa virus corona ini ke keluarga, ke orang tua, ke kakeknya, ke neneknya, dan berakibat lebih fatal. Namun juga yang harus dijelaskan ke para muda itu bahwa ternyata sekarang yang muda pun bisa harus dirawat inap, bisa harus masuk ICU, bisa harus pasang ventilator, dan lumayan banyak yang meninggal akibat saluran nafas maupun gagal di otak, artinya menyebabkan stroke. Oke, karena kita juga tahu bahwa di awal ini mungkin informasi yang didapat bahwa yang muda ini masih bisa lebih kuat untuk bertahan, ini nampaknya harus diubah seperti itu ya? Iya, benar bahwa walaupun relatif lebih kuat, namun ternyata mulai banyak yang harus dirawat inap akibat COVID, makin banyak yang masuk ICU, dan makin banyak yang meninggal. Ya, karena OTG ini atau kita bisa dibilang bahwa yang tanpa gejala rata-rata malah anak muda yang akhirnya membawa ke lingkungan keluarganya, seperti itu ya, Pak Zubairi ya? Iya, dan karena itu perlu kita menyampaikan bahwa pemuda itu juga mempunyai tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini perlu dikembangkan, perlu ditekankan bahwa mereka kalau membawa virus ke keluarganya di rumah atau ke teman-temannya itu membahayakan jiwa, dan membahayakan jiwa itu tentu perilaku yang tidak baik. Memang banyak sekali kaitan antara human behavior, antara perilaku manusia, kaitan dengan masalah pandemi yang sekarang ini.
Oke, baik. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ini kalau dikatakan bahwa anak muda tidak paham COVID-19, nampaknya sudah tidak mungkin karena informasi terkait dengan COVID-19 sudah sering sekali dicanangkan atau diberikan informasi terkait dengan hal ini. Bahkan begitu gencar upayanya. Tapi Anda melihat apa memang harus dilakukan? Bagaimana tentunya meningkatkan paling tidak kepatuhan ini atau kepatuhan dalam protokol kesehatan ini kepada anak muda sebenarnya? Salah satunya tadi kalau kita tidak salah mendengarkan bahwa anak muda itu mengatakan sanksi yang kurang tegas, seperti itu. Anda melihatnya seperti apa, Pak Imam? Ya, tadi ya secara mudah teorinya adalah perilaku itu ada disebabkan karena satu dorongan dari dalam diri, ya, inner drive. Dia tentu didorong, perilaku bisa didorong karena dia memahami, ya mengetahui, memahami dan menyadari misalnya. Tetapi baru akan kemudian punya pengaruh cukup besar kalau dia juga punya motivasi, dorongan yang kuat, ya. Nah itu inner drive, ya, dorongan dari dalam. Tetapi perilaku itu juga bisa ditentukan seberapa jauh atau seberapa kuat dorongan eksternal. Artinya lingkungan itu bisa ikut menentukan kemana arah perilaku. Nah, anak muda ya itu bisa didorong untuk melakukan menetapi protokol kesehatan kalau kita juga mampu menciptakan dorongan-dorongan dari luar, ya. Misalnya bila dia ikut di dalam kegiatan sport misalnya. Nah, kalau coachnya atau aturan-aturan di dalam sport itu ketat, ya maka dia akan mengikuti. Kemudian misalnya dia suka berkumpul dengan teman-temannya di restoran. Kalau di restoran itu ya tempat dia berkumpul itu betul-betul menerapkan regulasi yang ketat, maka dia juga akan ikut. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya eksternal itu harus dibangun. Nah, kalau tadi ada data yang mengatakan bahwa kalau masker itu lebih cenderung mereka patuh, tetapi cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak itu cenderung kurang misalnya. Itu ada faktor struktur, ya. Jadi mungkin bisa jadi dia tahu ya dengan cuci tangan menggunakan sabun itu akan mengurangi kemungkinan tertular. Tetapi problemnya apakah ada fasilitas itu? Apakah ada opportunity untuk mencuci tangan itu? Nah, jadi pemerintah atau siapapun ya di kantor-kantor, di pasar, di banyak tempat ya, di restoran, himbauan untuk cuci tangan dengan sabun ya sudah sering kali kita dengar dan bisa jadi dia paham, tetapi tidak disediakan tempat yang mudah orang itu mencuci tangan dan tidak tersedia sabun. Itu juga menjadi menjadi sulit untuk orang untuk berperilaku mengikuti anjuran itu, apalagi jaga jarak. Nah, itu yang saya kira masalah infrastruktur ya, terus ketersediaan itu juga menjadi sangat penting agar perilaku itu bisa bisa terjadi. Oke, baik. Baik Pak Imam dan juga Pak Zubairi, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.